Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pengampu Mata Kuliah Biokimia yang telah mengizinkan saya mempresentasikan materi ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Eka Maharani dengan NIM O1A1201156 dari kelas C. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul metabolisme karbohidrat. Baik, langsung saja. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang pertama, glikolisis, atau disebut juga jalur metabolisme Embden-Meyerhof pathway yang terjadi di dalam sitosol yang merupakan jalur oksidasi glukosa menjadi pirufat tambah energi atau ATP tambah NADH. Yang kedua, glikogenesis, merupakan sintesis glikogen dari glukosa. Glikogen di sini adalah bentuk utama cadangan glukosa pada sel-sel manusia, terjadi di dalam hepar dan otot rangka, di mana glikogen hepar berfungsi sebagai sumber glukosa darah dan glikogen otot rangka menghasilkan glukosa 6-fosfat untuk sintesis ATP dalam jalur glikolitik. Yang ketiga, glikogenolisis, merupakan jalur penguraian glikogen tetapi bukan kebalikan glikogenesis. Dalam otot bertujuan untuk mendapatkan energi bagi otot, yang dimana hasil akhirnya adalah pirufat atau laktat. Dalam hati, bertujuan untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara dua waktu makan. Glukosa 6P akan diubah menjadi glukosa. Glikogen membutuhkan bantuan enzim glikogen fosforilase dan debranching enzim. Dan yang keempat, gluconeogenesis, merupakan pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat, terjadi di hati dan ginjal, yang dimana membutuhkan bantuan enzim pirufat karboksilase, fosfoenol pirufat karboksinase, fruktosa 1,6-bifosfatase, dan glukosa 6-fosfatase. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yang akan kita bahas yaitu siklus glikolisis, siklus Krebs, rantai respirasi, atau transport elektron. Yang pertama, siklus glikolisis. Glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu, fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Setelah itu, mengalami isomerisasi kembali menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Gliseraldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3-difosfogliserat. 1,3-difosfogliserat merupakan senyawa tinggi dengan bantuan fosfogliserat kinase, kemudian berubah menjadi 3-fosfogliserat. Setelah itu, berisomerisasi menjadi 2-fosfogliserat, kemudian berubah menjadi fosfoneol pirufat, lalu menjadi pirufat. Selanjutnya yang kedua, siklus Krebs. Pada langkah pertama, siklus dimulai ketika gugus asetil yang dibawa oleh CoA bergabung dengan molekul C4 untuk membentuk sitrat. 2 kali lipat substrat teroksidasi, NAD+ direduksi menjadi NADH dan CO2 dilepaskan. ADP menjadi ATP saat fosfat berenergi tinggi dikeluarkan dari substrat. Selanjutnya, substrat lain teroksidasi, tetapi kali ini dengan FAD direduksi menjadi FADH2. Antara fumarat dan oksaloasetat, substrat teroksidasi, dan NAD+ direduksi menjadi NADH. Hasil bersih dari siklus reaksi ini adalah oksidasi gugus asetil menjadi 2 molekul CO2 bersama dengan transfer elektron ke NAD+ dan FAD dan penguatan 1 ATP. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat adalah jalur metabolisme yang terdapat di dalam matrik mitokondria. Pada awal siklus asam sitrat, CoA membawa 2 asetil grup bergabung dengan molekul C4 dan menghasilkan C6 atau asam sitrat. Setiap asetil grup yang diterima dari reaksi transisi dioksidasi menjadi 2 molekul CO2. Selama siklus, oksidasi berlangsung bila NAD+ menerima elektron pada ketiga tempat dan FAD menerima 1 kali elektron. Fosforilasi tingkat substrat menghasilkan 1 ATP setiap putaran atau siklus. Perglukosa terjadi 2 kali putaran. Selama siklus, asam sitrat ke-6 karbon dalam glukosa menjadi CO2. Reaksi transisi menghasilkan 2 CO2 dan siklus asam sitrat menghasilkan 4 CO2 per molekul glukosa. Mulai dengan ketika asetil CoA berikatan dengan asam oksaloasetat untuk menghasilkan asam sitrat berubah menjadi asam oksaloasetat melalui satu seri reaksi. Siklus berlangsung berulang-ulang sepanjang asam pirufat dan oksigen tersedia. Untuk setiap siklus ditransfer atom hidrogen ke NAD+ dan FAD, sehingga dihasilkan 2 CO2. Yang ketiga, sistem transport elektron.
NADH dan FADH2 membawa elektron ke sistem transport elektron. Saat elektron bergerak ke bawah sistem, energi dilepaskan dan digunakan untuk membentuk ATP. Untuk setiap pasangan elektron yang masuk melalui NADH, dihasilkan 3 ATP. Untuk setiap pasang elektron yang masuk melalui FADH2, menghasilkan 2 ATP. Oksigen, akseptor terakhir elektron, menjadi bagian dari air. Sistem transport elektron terdapat pada kristal mitokondria, merupakan satu seri protein carrier yang melewatkan elektron dari satu ke yang lain. Elektron dibawa oleh NADH dan FADH2 ke sistem transport elektron. Pada saat elektron dilewatkan dari satu carrier ke carrier berikutnya, energi dilepas dan digunakan untuk membentuk ATP dengan fosforilasi oksidatif. Oksigen menerima energi elektron yang dihabiskan pada akhir sistem transport elektron. Kemudian, oksigen bergabung dengan hidrogen dan membentuk air dengan reaksi 1/2O2 tambah 2 elektron tambah 2H+ menghasilkan H2O. Pada saat NADH membawa elektron ke carrier pertama, cukup energi dilepaskan pada saat elektron diterima O2 untuk menghasilkan 3 ATP. 2 ATP dihasilkan pada saat FADH2 menyampaikan elektron ke carrier. Selanjutnya, pembahasan ketiga, yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, asam amino. Pada bagan, terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur Krebs dengan memasukkan asetil koenzim A. Perlu kita ketahui bahwa KOA sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang telah teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Perlu kita ketahui, pada jalur katabolisme yang berbeda glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP, sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa atau 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Selanjutnya, pembahasan keempat yaitu proses aerob dan anaerob. Reaksi aerob. Pada reaksi ini terdapat 4 tahap utama, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Reaksi pada aerob yang terbentuk yaitu C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O plus energi itu 38 ATP. Uraiannya, yang pertama, pada proses ini terjadi pemecahan glukosa atau 6 atom karbon menjadi asam pirufat atau 3 atom karbon. Pada tahap ini dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi satu asetil KOA. Di tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NAD+. 2 molekul asetil CoA akan menuju tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain.
3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap satu asam pirufat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil CoA untuk setiap satu molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs yaitu 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Satu senyawa lagi yang terbentuk dalam proses ini adalah CO2. Satu berasal dari proses pembentukan NADH dari NAD+, yang menghasilkan 2 buah CO2. Karena ada 2 asetil CoA yang digunakan, maka akan terbentuk 4 buah CO2. Bisa kita simpulkan bahwa hasil dari proses siklus Krebs ini adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Proses selanjutnya adalah transfer elektron yang akan mengubah senyawa NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, dan setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Dari proses sebelumnya, kita mendapatkan 10 NADH. Karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapat adalah 10 NADH dikali 3 ATP sama dengan 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang kita dapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH2. Jika satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang kita dapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Jika kita menambahkan 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 2 ATP tambah 2 ATP tambah 30 ATP tambah 4 ATP sama dengan 38 ATP. Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya yaitu transfer elektron yang terjadi di mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan energi 2 ATP. Jadi ATP bersih yang dihasilkan adalah 36 ATP. Selanjutnya reaksi anaerob. Glikolisis anaerob adalah transformasi glukosa menjadi laktat ketika oksigen dalam jumlah terbatas. Glikolisis anaerob hanya merupakan alat produksi energi yang efektif selama latihan singkat dan intens, menyediakan energi untuk jangka waktu mulai dari 10 detik hingga 2 menit. Ini jauh lebih cepat daripada metabolisme aerob. Sistem glikolisis anaerob dominan dari sekitar 10-30 detik selama upaya maksimal. Ini mengisi ulang dengan sangat cepat. Selama periode ini menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.